Mari kita lanjutkan cerita sebelumnya. Bab 634. Alex memiliki kesan yang sangat baik terhadap Reiki. Jika dia menghubungi Reiki secara pribadi, mungkin saja dia akan mengkhianati kakaknya sendiri. Reiki segera mengeluarkan ponselnya dengan wajah penuh senyum, "Kamu yang lebih bijak. Kita tambahkan nomor WhatsApp saja. Pertama kali bertemu, aku langsung merasa akrab denganmu. Kapan-kapan ada waktu kita makan bareng." Alex mengeluarkan ponselnya sambil terkekeh. Dia bertukar nomor dengan Reiki, lalu berkata pada pria itu, "Kalau begitu kami pergi dulu, Pak Reiki. Sampai jumpa, lain kali aku traktir kamu makan." "Oke." Alex senang bukan main. Begitu sadar kakaknya sedang memelototinya, dia menggosok hidungnya lagi. Kemudian, dia cepat-cepat naik ke mobil. Reiki tetap berdiri di tempat, memperhatikan Alex dan Junia pergi. Setelah mobil meninggalkan bar, Junia berkata pada adiknya, "Kamu tahu siapa Reiki? Kamu masih saja sok dekat sama dia, tukar nomor WhatsApp lagi." "Aku nggak peduli siapa dia. Yang penting dia pernah kencan buta sama kakakku. Aku rasa dia juga tertarik padamu. Bagiku itu sudah cukup." Junia langsung menekuk wajah masam, "Kamu berharap bisa cepat-cepat tendang aku keluar dari rumah, kan? Kak, adikmu ini nggak punya banyak kemampuan. Penghasilan bulananku hanya 16 juta. Aku nggak bisa menghidupi kamu selamanya. Aku hanya bisa berharap kamu bisa menemukan orang yang bisa menghidupi kamu selamanya. Dengan begitu tekananku akan berkurang sedikit." Kalau bukan Alex sedang menyetir mobil, Junia sungguh akan menendang adiknya itu. "Dasar bocah tengik, memangnya aku minta kamu harus menghidupi aku? Penghasilanku lebih tinggi dari penghasilanmu," tukas Junia. "Aku pernah bilang sama mama, kalau kamu nggak menikah, aku akan menghidupi kamu selamanya. Biar mama dan tante nggak desak kamu terus. Jadi, tekananku besar sekali." Junia merasa terharu sekaligus lucu, "Keluarga kita punya banyak rumah dan toko yang disewakan. Masa nggak cukup untuk menghidupi aku? Semua itu milik papa dan mama, bukan punyaku. Tapi, saat papa mama bagikan harta nanti, aku akan minta papa dan mama kasih kamu lebih banyak. Jadi sekalipun kamu jadi perawan tua, kamu juga akan jadi perawan tua yang kaya." Junia, "Kak, memangnya siapa Pak Reiki?" "Dia kenal dengan suami Kak Olivia. Kamu cari saja Reiki dari Aditama Group di internet, kamu juga bakal tahu siapa dia. Pokoknya kamu nggak usah berteman sama dia. Aku dan dia hanya kencan buta satu kali. Masih belum ada hubungan apa-apa." Suami Olivia dan Reiki kerja di perusahaan yang sama. Jadi mereka rekan kerja. Alex berkata sambil menyetir mobil, "Kalau begitu dia benar-benar pria dengan kualifikasi tinggi. Nanti sampai di rumah aku bilang sama mama. Biar mama nggak perlu khawatirkan pernikahanmu sampai rambutnya jadi beruban." "Kak, kalau kamu nggak suka dengan pria yang berkualitas seperti Reiki, aku benar-benar harus siap-siap untuk menghidupi kamu seumur hidup." Junia spontan tertawa lepas, "Cukup, Lex. Aku juga punya kesan bagus terhadap Reiki. Soal aku dan dia, biarkan semua berjalan dengan sendirinya." Menurut Alex, kalau Junia bahkan tidak menyukai pria yang hebat seperti Reiki, mungkin Junia hanya akan jadi seorang perawan tua. "Kalau Reiki ajak kamu makan, sebisa mungkin kamu tolak ajakan dia. Dia sibuk banget dengan pekerjaannya. Jangan sita waktunya. Sesibuk apapun tetap harus makan. Sekalipun dia nggak ajak aku makan, dia juga harus makan setiap hari. Nggak bisa bilang aku sita waktunya, dong. Lagi pula dia ajak aku makan, kalau aku nggak pergi, bagaimana aku bisa lebih mengenalnya? Bagaimana bisa aku bantu kamu amati seperti apa orangnya?" Kadang sifat buruk pria hanya akan terungkap di depan sesama pria. Alex memang memiliki kesan yang baik terhadap Reiki. Namun, bagaimanapun hal ini sudah menyangkut kebahagiaan seumur hidup kakaknya.
Oleh karena itu, Alex tidak akan gegabah. Dia sangat licik, Lex. Kalau kamu lawan dia, dia malah manfaatkan kamu untuk bantu dia. Keluarganya terlibat dalam intel. Kamu juga tahu, kan? Yang sangat hebat dalam mencari informasi. Alex tercengang sejenak, lalu bertanya, keluarga Ardaba yang misterius itu. Junia bergumam pelan. Kebetulan banget, aku dari dulu ingin berteman dengan orang dari keluarga Ardaba. Aku ingin mereka bawa aku bergabung ke dalam bidang itu. Junia tiba-tiba merasa keputusannya untuk mengajak adiknya keluar bersamanya malam ini merupakan suatu kesalahan. Dia mendapat firasat adiknya akan mengkhianatinya sepenuhnya demi bergabung dengan organisasi intel keluarga Ardaba. Bab 635. Begitu sampai di Lotus Residence, Stefan menggendong Olivia turun dari mobil dengan gerakan selembut mungkin. Pak Stefan, Bilesti ada di rumah kakaknya Bu Olivia, kata Dimas. Stefan berkata dengan suara pelan, aku nggak butuh Bilesti. Aku akan rawat dia sendiri. Usai berkata, Stefan membawa Olivia ke dalam gedung. Dimas melihat Stefan masuk. Sampai sosok pria itu hilang dari pandangannya, Dimas baru kembali ke mobilnya dan pergi. Setelah sampai di rumahnya sendiri, Stefan melihat sandalnya ditaruh di depan pintu rumah. Sorot matanya seketika menjadi dalam. Dia ingat Olivia melakukan hal yang sama ketika mereka baru menikah. Olivia bilang dengan begitu orang lain tahu kalau ada pria di rumah. Dengan begitu, rasanya akan sedikit lebih aman. Padahal dengan kemampuan bela diri Olivia, preman biasa bukanlah tandingannya. Akan tetapi, lebih baik tetap berhati-hati. Olive, kamu berdiri dulu. Aku mau ambil kunci untuk buka pintu. Stefan menurunkan Olivia, tapi Olivia sudah terlalu mabuk sehingga tidak bisa berdiri tegak. Begitu Stefan melepaskannya, perempuan itu langsung jatuh. Stefan cepat-cepat menggangkat tubuh Olivia. Stefan memeluk pinggang Olivia dengan satu tangan dan membiarkan Olivia bersandar di bahunya. Sedangkan tangannya yang satu lagi meraba kunci di dalam sakunya, tapi tidak ada. Dia mencoba meraba saku yang lainnya, juga tidak ada. Stefan kembali dengan terburu-buru tadi. Apa mungkin dia lupa membawa kunci rumah? Kemudian, Stefan meraba saku celana Olivia. Namun, tidak ada kunci juga di sana. Olivia tidak mungkin pergi tanpa membawa kunci. Kalau begitu, hanya ada satu kemungkinan, yaitu tas yang digunakan Olivia untuk menyimpan kunci ketinggalan di bar atau di mobil Junia. Stefan langsung menelepon Reiki. Begitu Reiki mengangkat telepon, dia pun berkata, Reiki, tolong bantu aku hubungi Junia. Coba tanyakan padanya, kunci Olivia ketinggalan di mobilnya, bukan? Oke, nggak masalah. Aku segera bantu kamu tanyakan ke dia. Enggak, aku pergi ke rumahnya sekarang juga dan ambilkan kunci untukmu. Reiki dengan senang hati menjalankan tugas dari bosnya. Meskipun saat ini sudah pukul 11 lewat, ini masih terlalu awal untuk manusia malam seperti Reiki. Reiki bergegas pergi ke rumah Junia. Dia belum pernah pergi ke sana. Namun, dia tahu di mana rumah Junia. Sebagai intelnya Stefan, Reiki sudah mencari informasi semua anggota keluarga Santoso. Pada saat Reiki tiba di rumah keluarga Santoso, Junia sudah selesai mandi dan siap-siap untuk tidur. Tiba-tiba, dia menerima telepon dari Reiki. Junia agak terkejut, tapi dia tetap mengangkat telepon dan berkata, "Halo, Pak Reiki. Adikku sudah kirim pesan ke kamu, kan? Kami sudah sampai di rumah dengan selamat." Begitu sampai di rumah, Alex langsung mengirim pesan kepada Reiki melalui WhatsApp. Junia melihat sendiri adiknya mengirim pesan. Junia, aku tahu kalian sudah sampai di rumah dengan selamat. Setelah Stefan dan istrinya sampai di rumah, mereka baru sadar kalau mereka nggak bawa kunci. Makanya dia minta aku datang ke sini untuk ambil kunci. Kunci Bu Olivia ketinggalan di mobilmu, kan? Olivia melihat dompet Olivia,
lalu berkata, "Iya, ketinggalan di mobilku. Aku pikir besok baru antarkan ke rumahnya." Pak Stefan juga nggak bawa kunci. Begitu tahu istrinya pergi ke bar untuk minum-minum, dia langsung kembali ke sini. Karena terburu-buru, dia jadi lupa bawa kuncinya. Malam ini Reiki telah melihat bagaimana Stefan menjadi panik dan sedih karena Olivia. Sungguh bagai drama yang luar biasa, sampai Reiki ketagihan dan ingin menontonnya terus. Junia tiba-tiba bertanya karena penasaran, Pak Stefan sedang dalam perjalanan bisnis. Bagaimana dia bisa tahu kalau Olivia pergi ke bar? Mungkin dia tanya pada Bilesti. Bilesti tahu kalian berdua akan pergi ke bar, kan? Makanya Stefan buru-buru kembali ke sini. Junia ingat ketika Bilesti ada di toko, Olivia sudah bilang padanya mau ke bar. Hal itu pun membuat rasa curiganya sirna. "Kamu tunggu sebentar. Abis ganti baju, aku akan berikan kunci Olivia ke kamu." "Oke." Junia segera pergi mengganti pakaiannya. Kemudian, dia turun sambil membawa dompet Olivia. Dia juga menyerahkan kepada Reiki bahan untuk membuat barang kerajinan tangan yang Olivia masukkan ke dalam mobilnya. Junia meminta tolong kepada Reiki untuk mengantarkan barang-barang itu ke Lotus Residence. Reiki memandangi rumah yang dibangun sendiri di belakang Junia. Rumah dengan 5 lantai itu memiliki halaman yang cukup luas. Hanya saja, terlalu gelap. Reiki tidak bisa melihat dengan jelas bagaimana dengan dekorasi rumah itu. Akan tetapi, Reiki bisa melihat lampu gantung mewah di ruang tamu. Dekorasi rumah keluarga Santoso pasti mewah. Bab 636. Junia selalu berkata kalau dia tidak ingin menikah dengan pria dari keluarga kaya. Namun pada kenyataannya, keluarganya sendiri termasuk keluarga kaya. Hanya saja keluarga Santoso rendah hati dan kaya raya. Mereka tetap menjalani kehidupan seperti orang biasa meski mereka kaya raya. "Orang tuaku sudah tidur. Aku nggak ajak Pak Reiki masuk ke rumah dulu, ya." Reiki tersenyum, "Sudah malam, aku juga nggak bawa apa-apa. Nggak enak masuk ke dalam ganggu Om dan Tante. Lain kali kalau aku sudah siapkan hadiah, aku pasti akan mengunjungi Om dan Tante." Junia mengutuk dalam hati, baru saja kasih aku bunga dan mulai kejar aku. Sekarang malah ingin bertemu dengan orang tuaku. Pak Stefan pulang dengan tergesa-gesa. "Apa dia akan melanjutkan perjalanan bisnisnya besok?" tanya Junia tiba-tiba. Reiki berpikir sejenak, lalu menjawab, "Aku rasa dia harus cepat-cepat kembali ke sana besok. Dia yang bertanggung jawab atas urusan di sana. Kalau ada masalah, dia harus pergi ke sana untuk menyelesaikannya. Kalau begitu, dia pasti sangat kelelahan." Memang sangat melelahkan. Tapi demi istrinya, dia rela kelelahan. Junia mengerutkan bibirnya, itu juga salah dia sendiri. Dia bertengkar dengan Olivia karena masalah kecil dan membuat Olivia merasa tertekan. Setelah pendam sepanjang hari, malamnya dia baru mau curahkan isi hatinya padaku. Junia pertama kalinya tahu kalau pria sudah merajuk juga bisa jadi sangat mengganggu. "Pak Reiki, apakah hatimu jauh lebih sempit dari orang-orang biasa?" tanya Junia. "Enggak, dong. Hatiku sama seperti orang-orang biasa." Reiki segera menyangkal kalau dia orang yang berhati sempit. Junia tidak bertanya lagi, melainkan berkata, "Sudah malam banget, Pak Reiki. Aku mau istirahat dulu. Saat kamu antarkan kunci, tolong sekalian bawakan barang-barang Olivia." "Oke, selamat malam." Reiki merasa pencapaiannya malam ini tidak buruk. Oleh karena itu, dia tidak mengganggu Junia lagi agar perempuan itu tidak merasa risih dengannya. Setelah mengucapkan selamat malam, Reiki membawa barang-barang Olivia ke dalam mobilnya. Kemudian, Reiki bergegas pergi ke Lotus Residence untuk memberikan Stefan kunci. Begitu tiba di Lotus Residence, sudah pukul 12 lewat. Sesuai dengan perintah Stefan, Reiki naik ke lantai 8 dan mencari rumah Stefan. Sesaat kemudian,
dia menemukan Stefan yang sedang memeluk Olivia sambil bersandar di dinding. Olivia terlihat sangat tersiksa. Apa ini? Stefan mengerutkan kening dan bertanya pada Reiki. Setelah meletakkan kotak besar di tangannya ke lantai, Reiki mengeluarkan kunci rumah dari dompet Olivia. Dia membuka pintu, lalu memindahkan kotak yang dibawanya tadi ke dalam rumah. Semua ini bahan dan alat untuk buat barang kerajinan tangan milik istrimu. Junia minta aku bawakan ke sini. Stefan tidak berkata apa-apa lagi. Stefan, aku lihat istrimu kayaknya tersiksa banget. Mungkin dia mau muntah. Kamu bawa dia ke kamar mandi. Reiki belum selesai bicara, Olivia pun muntah. Meski dia tidak muntah ke badan Stefan, tetap saja membuat lantai jadi kotor. Lengan baju Stefan juga jadi kotor. Aku nggak tahu omonganku bisa langsung jadi kenyataan, ujar Reiki. Bisa-bisanya omongan Reiki begitu urat. Padahal Reiki belum selesai bicara, Olivia langsung muntah. Stefan hanya memasang raut wajah cemberut. Dia tidak menghiraukan Reiki. Dia hanya fokus memapa Olivia sampai perempuan itu selesai muntah. Setelah Olivia merasa nyaman, dia pun membawa Olivia ke sofa dan membaringkannya di sofa. Stefan, kamu urus sendiri istrimu. Aku pergi dulu. Reiki tidak bisa membantu apa-apa. Setelah melihat Olivia muntah, perutnya pun terasa mual. Oleh karena itu, dia cepat-cepat pergi dari sana. Bab 637. Setelah keluar dari rumah Stefan, Reiki bergumam pada dirinya sendiri. Setelah dimuntahi begitu, orang yang fobia kotor seperti Stefan gak langsung mendorong istrinya pergi. Dia pasti sangat mencintai istrinya sampai bisa sesabar itu. Reiki tidak berkata apa-apa lagi. Dia masih menjadi penggemar setia istri Cheo-nya itu. Reiki benar-benar salut dan kagum dengan Olivia. Sementara itu, Stefan yang berada di dalam rumah melepas mantelnya dulu dan membuang ke lantai. Kemudian, dia melepas mantel Olivia dan membuangnya ke lantai juga. Dia akan membersihkannya nanti. Dia mau membawa perempuan yang sudah mabuk total itu kembali ke kamar dulu. Stefan. Olivia yang sudah muntah entah sudah sadar atau sudah merasa lebih baik. Mulutnya pun mulai bergumam lagi. Begitu Stefan menggendongnya, dia tiba-tiba memanggil Stefan dengan suara keras. Aku di sini. Stefan menjawab dengan saura lembut. Dia menggendong Olivia ke kamarnya. Namun, begitu masuk ke kamar, dia menyadari ada sesuatu yang berbeda. Semua barang Olivia tidak ada di kamarnya lagi. Apakah Olivia pindah ke kamarnya karena marah? Stefan berdiri diam di depan pintu kamarnya selama beberapa menit. Pada akhirnya, dia membawa Olivia kembali ke kamar perempuan itu. Stefan, kamu berengsek. Aku nggak mau suka sama kamu lagi. Aku akan benci kamu. Stefan membaringkan Olivia di tempat tidur. Perempuan itu masih saja bergumam kalau dia akan membenci Stefan, tidak ingin menyukainya lagi. Dasar picik. Stefan menatap Olivia sejenak. Kemudian, dia membungkuk dan berbisik di telinga Olivia, "Olive, maafkan aku. Aku yang salah." Olivia tidak menanggapinya. Stefan diam-diam menghela napas. Dia berdiri lalu pergi. Dia mengambil pakaian bersih untuk Olivia dan meletakkannya di tempat tidur. Stefan berdiri di depan tempat tidur dan menatap Olivia sejenak. Sesaat kemudian, dia baru duduk lalu mengulurkan tangan untuk melepaskan pakaian Olivia. Setelah tersiksa habis-habisan, Stefan baru membantu Olivia mengganti pakaiannya dengan pakaian bersih. Kemudian, dia segera kembali ke kamarnya sendiri dan mandi air dingin. Padahal cuaca akhir-akhir ini sangat dingin, tapi dia sering mandi air dingin. Untung saja tubuhnya kuat, kalau tidak, dia pasti sudah masuk angin. Setengah jam kemudian, Stefan duduk di tepi ranjang Olivia lagi. Olivia tidak ribut-ribut lagi. Dia sudah tidur lelap. Namun, ada air mata di ekor mata perempuan itu. Di wajahnya juga ada jejak air mata yang belum kering. Stefan mengulurkan tangannya,
lalu menyeka air mata di ekor mata Olivia dengan lembut. Namun, buliran kecil itu rasanya panas seperti api yang membakar hati Stefan. Dia membungkuk lalu mencium wajah Olivia dengan lembut. Dia mencium mata Olivia dan berkata dengan menyesal, "Olive, maaf. Kali ini reaksiku terlalu berlebihan sampai buat kamu marah. Kamu benar, aku memang brengsek, picik. Masih ada yang aku sembunyikan darimu. Tapi aku malah ingin kamu ceritakan semuanya padaku. Aku selalu mengutamakan diriku sendiri. Aku nggak berpikir dari posisimu. Aku yang salah, aku bukan suami yang baik. Aku sudah buat kamu marah, buat kamu menangis. Olive, satu-satunya hal yang aku sembunyikan darimu adalah identitasku. Sebenarnya, aku bukan pekerja. Aku putra sulung dari keluarga Aditama, orang yang pernah kamu gosipkan beberapa kali. Aku adalah CEO Aditama Group." Stefan mengungkapkan identitasnya dengan suara lembut di telinga Olivia sambil meminta maaf padanya. Sayangnya, Olivia sangat mabuk. Dia sedang tidur nyenyak saat ini. Oleh karena itu, dia tidak mendengarkan sepatah kata pun ucapan Stefan. "Kamu pernah menyelamatkan nenekku. Aku curiga kamu sengaja atir semuanya, jadi kamu bisa menyelamatkan nenekku. Tapi aku nggak punya bukti. Aku juga nggak bisa tanya pada nenekku. Aku takut nenekku akan marah kalau dia tahu. Kamu mungkin nggak tahu, nenekku sangat kuat sewaktu dia masih muda. Apalagi aku tumbuh dewasa di samping nenekku. Jadi aku nggak bisa tanyakan masalah ini pada nenekku. Nenekku sangat suka sama kamu. Dia selalu suruh aku menikahimu dengan cara keras dan lembut. Saat itu, aku curiga kamu adalah perempuan yang licik. Setelah menikah denganmu, aku nggak ingin kamu tahu identitas asliku. Aku ingin selidiki seperti apa karaktermu. Karena itu, aku rahasiakan identitasku darimu. Sekarang, aku justru takut." Bab 638. Setelah menikah, aku masih terus waspada dan curiga sama kamu. Nggak hanya itu, aku bahkan suruh kamu tanda tangan perjanjian setengah tahun. Perjanjian itu beri banyak kamu kekangan. Aku akui aku brengsek. Aku hanya pertimbangkan kepentinganku sendiri, aku nggak pernah pertimbangkan kepentinganmu. Kamu nggak salah marah aku brengsek. Aku benar-benar pria brengsek. Maaf, Olive. Stefan mengecup lembut bibir Olivia. Wajah tampannya penuh dengan penyesalan. "Olive, aku janji nggak akan begini lagi. Aku akan belajar pahami kamu, belajar komunikasi denganmu dan belajar untuk percaya denganmu. Kamu pertama kali jadi istri orang, aku juga pertama kali jadi suami orang. Kita sama-sama nggak berpengalaman. Jadi ayo kita belajar bersama. Kita berusaha dan jalani bersama, oke?" Stefan bicara panjang lebar di samping telinga Olivia. Kemudian, dia pun tertidur di samping Olivia. Kali ini, mereka berdua sama-sama tersiksa. Olivia pergi ke bar dan minum sampai mabuk. Stefan bekerja sepanjang malam, tidak makan dan istirahat dengan baik. Begitu tahu Olivia pergi ke bar, dia meninggalkan semua pekerjaannya dan langsung kembali ke kota Mambera. Sekarang dia lapar, mengantuk dan lelah. Kalau kata Bilesti, pasangan suami istri harus saling percaya dan saling memaklumi. Dengan begitu, hubungan mereka baru bisa langgeng. Stefan bangun lebih awal dari Olivia. Jam sudah menunjukkan pukul 7 pagi lewat ketika dia bangun. Setelah bangun, Stefan baru ingat kalau ruang tamu belum dibersihkan. Stefan mencium wajah Olivia. Kemudian, dia segera bangun dan keluar dari kamar untuk bersih-bersih. Selesai membersihkan ruang tamu, dia mengepel lantai beberapa kali. Setelah itu, dia mengambil jasnya dan membuangnya ke tempat sampah. Sedangkan untuk baju kotor Olivia, dia ambil dan mencucinya dengan tangan. Terlalu banyak kotoran, dia takut akan mengotori mesin cuci. Usai melakukan semua pekerjaan itu, Stefan baru merasa lapar. Dia sama sekali tidak makan malam tadi malam. Pagi ini,
Setelah bangun dia langsung melakukan banyak hal. Oleh karena itu, dia merasa semakin lapar. Di saat dia sangat lapar, tangan Stefan gemetar. Dia segera ke dapur dan memasak semangkuk mie untuk dirinya sendiri. Selesai makan, rasa laparnya hilang. Tangannya pun berhenti gemetar. Tring. Ponsel Stefan berdering. Dia segera mengangkat telepon itu. Beberapa menit kemudian, dia berkata dengan suara pelan, "Aku akan tiba di sana dalam 3 jam." Usai menutup telepon, Stefan menghubungi kru jet pribadinya lagi dan menyuruh mereka untuk bersiap-siap. Dia akan segera meninggalkan kota Mambera lagi dan melanjutkan perjalanan bisnisnya. Kalau dia tidak menangani masalah dengan baik, dia tidak akan bisa merayakan tahun baru dengan tenang. Selain itu, Stefan juga harus meluangkan 2 harinya untuk pergi ke kota Aldimo dan menghadiri resepsi pernikahan. Semoga dia bisa kembali sebelum tahun baru dan membawa Olivia pergi merayakan tahun baru bersama keluarga besarnya. Stefan kembali ke kamar Olivia. Saat melihat Olivia masih tidur lelap, dia pun tidak membangunkannya. Stefan hanya membungkuk dan mencium pipi Olivia, lalu berkata dengan lembut, "Olive, aku masih harus selesaikan pekerjaanku dulu. Maaf, aku nggak bisa berada di sisimu. Ingat ya, harus kangen sama aku. Sekalipun kamu marahi aku berengsek, jingan, aku terima semuanya. Yang penting kamu ingat siapa aku. Nanti aku suruh Bilesti pulang dan masak untuk kamu. Biar kamu bisa langsung makan begitu bangun." Usai berkata, Stefan berdiri tegak dan menatap Olivia dengan lekat cukup lama. Kemudian, dia baru berbalik dan keluar dari kamar. Setelah itu, dia mengambil ponselnya dan mengirim pesan kepada Bilesti. Beberapa menit kemudian, Stefan tidak sengaja melihat lukisan di sudut sofa ketika hendak keluar. Stefan ingat ketika Reiki memberinya lukisan itu tadi malam, Reiki bilang itu lukisan Olivia. Reiki juga menyuruhnya melihat lukisan itu baik-baik. Stefan berjalan ke sofa dan mengambil kertas itu. Cerita bersambung.